Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, berikan nikmat iman, Islam, diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat kembali duduk bersama melanjutkan pembahasan kita. Ini berkenaan dengan tafsir. Pembahasan kita tafsir juz yang ke-29. Tepatnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah pertemuan yang lalu kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan tafsir surah Al-Mulk. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama, semoga Allah mudahkan, yakni surah Al-Qalam. Silakan bisa dilihat mushafnya, surah Al-Qalam. Halaman 564. Ya, kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasqurun. Nun wal qalami, demi qalam, wama, dan apa, yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ayat yang pertama dari surah Al-Qalam ini kita dapati di awal ayat huruf nun. Nun. Dan ini adalah merupakan salah satu dari huruf muqatta'ah. Ya, salah satu huruf muqatta'ah. Ya, huruf yang terputus-putus. Ya. Ya, dibacanya ya per huruf. Dan di dalam Al-Qur'an ada 29 surat. Ya, ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Surat yang pertama yang diawali dengan huruf muqatta'ah adalah surat Al-Baqarah. Ya, ini yang sama-sama kita ketahui, alif, lam, mim. Ya. Dan surat yang terakhir yang diawali dengan huruf muqatta'ah adalah apa? Surat Al-Qalam ini, ya, nun. Dan di antara 29 surat ini ada huruf yang terputus-putus itu hanya satu huruf saja. Ya, seperti yang kita pelajari sekarang, hanya huruf nun. Ada yang diawali dengan dua huruf. Ya, ada yang diawali dengan tiga huruf. Ya, seperti yang di surah Al-Baqarah, ya, alif, lam, mim. Ya. Kemudian ada yang 4 huruf dan ada yang 5 huruf. Nah, yang akan kita pelajari adalah, yang menjadi pertanyaan, apa tafsir atau makna dari huruf-huruf tersebut. Maka para ulama menjelaskan bahwa ilmu tentang makna dari huruf-huruf tersebut hanya Allah SWT yang mengetahuinya, tentang maknanya. Ya, ini adalah diantara termasuk apa yang disembunyikan, ya, apa yang disembunyikan ilmunya oleh Allah. Maka makna dari huruf-huruf tersebut hanya Allah yang
tahu maksudnya. Ini yang pertama. Kemudian terkait dengan huruf-huruf muqatta'ah ini, ya huruf-huruf yang terpisah tadi, setidaknya para ulama menyampaikan ada 2 faedah dari hal ini. Yang pertama bahwasanya faedah dari huruf tersebut sebagai penarik perhatian ya pada orang-orang musyrikin, ya, untuk menarik perhatian mereka agar mereka mau mendengarkan Al-Qur'an. Disebabkan karena orang-orang musyrikin mereka tidak mau mendengar Al-Qur'an, khawatir kalau Al-Qur'an yang mereka dengar akan mempengaruhi jiwa mereka. Oleh karenanya, di antara hikmahnya adalah adanya huruf-huruf muqatta'ah ini di dalam Al-Qur'an, ya, untuk menggugah mereka agar mereka mau mendengar Al-Qur'an. Ya. Tentunya ini kan asing bagi mereka. Nun. Apa itu nun? Mereka akan memperhatikannya. Itu yang diharapkan dari faedah. Ini antara penjelasan para ulama, faedah dari huruf-huruf muqatta'ah ini. Ya. Rasa penasaran mereka tersebut, maka segera mereka akan mendengar. Ya, apa kelanjutan dari huruf tersebut? Ya. Maka harapannya ketika mereka mendengar, mereka akan mendapatkan hidayah untuk bisa masuk Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kaum musyrikin mereka mengingkari Al-Qur'an sebagai kalamullah. Ya, mereka mengingkari Al-Qur'an sebagai kalamullah. Maka Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW wahyu. Termasuk di dalam wahyu tersebut, ya, ada huruf-huruf muqatta'ah ini dalam rangka menantang mereka. Maksudnya adalah untuk menantang orang-orang musyrikin. Datangkanlah yang semisal dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, yang mana wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah berbahasa Arab. Ya. Bahasa kalian, ya, berbahasa Arab. Ya. Dan Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf ini. Bisakah kalian mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an? Jadi fungsinya atau faedah yang kedua adalah sebagai tantangan, ya, tantangan bagi mereka. Allah menantang mereka, buatlah yang semisal dengan Al-Qur'an, ya, yang mana Al-Qur'an tersebut terdiri dari huruf-huruf, ya. Di antaranya adalah huruf yang telah kita sebutkan ini, huruf-huruf muqatta'ah ini. Nah. Kemudian, ikhwati billah rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan mukjizat kepada para nabi sesuai dengan kondisi umatnya. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Kanat mu'jizatu kulli nabi fi zamanihi bima yunasibu ahla dzalika zaman." Ya, mukjizat setiap nabi di zamannya sesuai dengan apa yang masyhur, sesuatu yang digandrungi, ya, yang viral, ya, ya, pada umat tersebut. Ya. Ya. Contohnya orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, ya. Apa keahlian mereka saat itu? Mereka berbangga-bangga dengan apa, Bu? Mereka berbangga-bangga dengan balaghah mereka, syiar, pandai dalam bersajak, pandai dalam bersyair. Ya, ini menjadi kebanggaan mereka dan mereka mengadakan perlombaan-perlombaan. Ya, mengadakan perlombaan lomba yang mahir dalam bersyair. Maka Allah SWT turunkan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Qur'an yang begitu tinggi, ya, balaghah kefasihannya, ya,
Ya, nilai sastranya yang begitu tinggi, ya. Mengalahkan ya syair-syair yang digubah oleh orang-orang Quraisy. Ya. Jadi sekali lagi bahwa mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabinya sesuai dengan kondisi umatnya. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka gandrungi. Ya. Apa yang menjadi keahlian mereka. Apa yang menjadi kebanggaan mereka saat itu. Yang mereka katakan, yang memiliki kemampuan tersebut itu adalah orang yang hebat. Ya. Nah, seperti halnya contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, Bu? Kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Ini mujizatnya. Dan di saat tersebut, ya, masyarakat waktu itu, ya, yang dikatakan hebat itu adalah orang-orang karena memang mereka suka menafsirkan mimpi. Yang hebat adalah orang yang dapat menafsirkan mimpi. Namun ketika raja ya bermimpi dan ingin mengetahui apa tafsir mimpi, ternyata tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi sang raja. Siapa yang menafsirkannya, Bu? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Demikian juga di zaman Nabi Musa alaihissalam terkenal dengan apa, Bu? Para penyihir. Maka kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa yang semisal dengan sihir. Nabi Isa terkenal dengan apa? Pengobatan. Ya demikian juga Allah SWT turunkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Diberikan kemampuan untuk apa, Bu? Mengobati orang yang sakit. Ya, itulah mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi sesuai dengan kondisi umatnya. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab Quraisy, mereka adalah orang yang memiliki sastra yang tinggi, sastra Arab yang tinggi, bahasa yang tinggi. Ya. Mereka berbangga-bangga dengan apa? Syair-syair mereka. Ya, maka Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mujizatnya ya, Al-Quran ya, kalamullah ya. Karena Allah SWT yang menciptakan berbagai bahasa, termasuk menciptakan bahasa Arab. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tantang ya kepada orang-orang Quraisy agar mereka bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra, ayyatu bimisli hadzal Qur'an, agar mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini. Kemudian dikurangi lagi. Kalau tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, cukup datangkan berapa? 10 surat saja. Ya. Fa'tu bi'ashri suwarim mislih. Ya. Datangkanlah 10 surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, kalau yang 10 tadi dalam surah Hud, Allah minta untuk datangkan 1 surat saja. Dalam surah Al-Baqarah, fa'tu bi surah, datangkan 1 surat. Dari semua tantangan tersebut ada, Bu, yang bisa? Tidak ada. Maka kembali bahwa di antara faedah
huruf muqatta'ah. Dalam pembahasan kita saat ini adalah nun. Untuk untuk menantang, ya, menantang orang-orang Quraisy, ya, seakan-akan Al-Quran menantang mereka. Datangkan yang semisal dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut terdiri dari huruf-huruf ini. Bahasa kalian bahasa Arab. Bisa dipahami, Bu? Kalau tadi yang pertama faedahnya apa, Bu? Untuk menarik, ya, perhatian mereka agar mereka mau menyimak Al-Quran. Yang harapannya agar mereka tergugah hati mereka mau masuk Islam setelah mereka mendengarkan Al-Quran. Mereka takut untuk mendengarkan Al-Quran. Ya. Mereka takut bisa mempengaruhi jiwa mereka. Yang kedua adalah apa? Tantangan, ya. Allah menantang orang-orang musyrikin Quraisy agar mereka, ya, bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Atau 10 surat saja, atau 1 surat saja. Kalau kalian mengingkari bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, kalau kalian hanya menganggap Al-Quran itu adalah buatannya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanyalah karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau ini adalah merupakan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kalian juga bisa mengalahkannya. Kan begitu? Ternyata tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian di ayat yang pertama ini setelah huruf nun apa, Bu? Wal qalami wa ma yasturun. Demi al-qalam. Apa artinya qalam? Pena. Dan apa yang mereka tuliskan. Sudah kita pelajari kalau ada huruf waw dan setelahnya ada kata benda. Yang kata benda tersebut berharakat kasrah di huruf terakhirnya. Maka itu menunjukkan apa, Bu? Sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk tersebut. Wasyamsi wal qamari, ya, wal laili wan nahari wal fajri wal asri. Ini nama-nama benda semuanya, Bu. Iya. Yang terakhir harakatnya apa? Kasrah. Itu menunjukkan apa? Sumpah. Ya seperti halnya kita bersumpah menyebut nama Allah. Apa yang kita katakan, Bu? Wallahi atau hu? Hi. Nah, kalau wallahi itu sumpah. Tapi kalau wallahu apa artinya? Dan Allah itu bukan sumpah kalau wallahu. Tapi kalau wallahi itu sumpah. Karena harakatnya kasrah. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali, Bu, ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai Allah SWT bersumpah, ya, dengan benda-benda makhluk ciptaan Allah SWT. Dan sudah kita pelajari juga bahwa ketika Allah bersumpah dengan suatu benda, dengan makhluknya, maka itu menunjukkan bahwa benda atau makhluk tersebut memiliki apa, Bu? Keistimewaan, memiliki keutamaan dari yang lainnya. Nah, tentu akan menjadi pertanyaan, demikian juga dengan pena. Berarti pena memiliki keistimewaan dari yang lainnya, memiliki keutamaan. Ada di surat yang lain bisa kita temukan kata al-qalam, Bu?
Dalam ayat apa, Bu? Kita mendapati kata al-qalam. Gampang, Bu. Masih di juz amma juga, Bu, juz 30. Ada yang tahu, Bu? Ada kata al-qalam. Kita kasih bocoran, tambahannya lagi, bil qalam. Enggak tahu juga, Bu? Alladzi 'allama bil qalam. Nah, bisa nyambung, Bu. Di mana letaknya? Dibantu lagi nih, Bu. Nah, ada yang dapat apa tuh, Bu? Al-'alaqa. Ya, iqra. Ayat yang ayat yang keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Pena memiliki keistimewaan. Ya, pena itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Ibu bawa pena, Bu? Anda. Ibu mencatat, Bu, itu bertambah pahalanya, Bu. Hadir di kajian, Ibu mencatat, itu mendapatkan pahala yang lebih dari yang tidak mencatat. Sama-sama menyimaknya, sama mendengar, tapi yang mencatat pahalanya lebih banyak. Apa fungsi pena tersebut? Untuk mencatat, untuk mengikat ilmu. Ya, artinya kita belajar menggunakan pena, itu nikmat. Al-Quran, ya, ditulis oleh para penulis wahyu, juga menggunakan apa, Bu? Juga menggunakan al-qalam, pena. Ya. Tidak hanya wahyu berupa Al-Quran, tapi juga hadis-hadis Nabi juga dicatat, juga menggunakan apa? Qalam. Banyak sekali faedah-faedah. Ya. Ibu nyatat apa lagi, Bu, dengan pena, Bu? Nyatat hutang piutang, perjanjian? Ya, ada juga. Nah. Ada ungkapan juga, ya, dicatat dengan pena emas. Tentang apa itu, Bu? Sejarah. Intinya bahwa pena itu memiliki keistimewaan. Nikmat yang Allah berikan. Ya, berupa pena tersebut. Dan ilmu terjaga. Ya, ilmu terjaga juga dengan pena. Allah bersumpah dengan pena. Wal qalami. Demi pena. Ya, ini pertanda bahwasanya agama kita adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Kenapa? Coba kita lihat kaitannya pena dengan ilmu. Di surat Al-Alaq tadi awalnya adalah iqra, bacalah. Kemudian di ayat yang keempatnya ada alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Mengajarkan manusia dengan pena. Jadi untuk menyampaikan ilmu, untuk menegakkan ilmu itu dengan sarana apa, Bu? Sarana pena. Ya, demikian juga pada ayat ini surat Al-Qalam. Ya, Allah bersumpah dengan pena. Ini semuanya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Nah, ini diantara faedah yang terkait dengan al-qalam, pena.
Nah sekarang pertanyaannya Bu, pena itu kan banyak Bu ya. Pena apakah yang dimaksud? Al-qalam. Yang mana yang dimaksud dari al-qalam itu? Pada ayat yang pertama ini. Apakah pena tersebut adalah pena yang Allah perintahkan untuk mencatat takdir-takdir makhluknya? Ataukah pena yang digunakan oleh para malaikat untuk mencatat takdir di sisinya? Kan ada juga Bu malaikat yang mencatat Bu ya. Mencatat takdir ada juga Bu. Ya ketika ketika janin telah ditiupkan padanya ruh, kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 hal. Apa itu Bu? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Ya, wa syaqiyun aw sa'id. Ya untuk mencatatkan tentang rizki, ajal dan amalnya. Apakah dia termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara? Orang yang masuk surga ataukah masuk neraka? Ya. Ini malaikat juga mencatat saat itu. Ya. Dan malaikat pencatat amal juga ada Bu? Mencatat Bu? Iya. Dan kita juga menulis menggunakan pena Bu? Iya. Nah sekarang pena yang mana yang dimaksud? Ya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah pena Allah. Ya, di antara ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-qalam pada ayat ini adalah pena Allah. Pena yang Allah ciptakan untuk menulis takdir di mana? Di lauhil, ya di al-lauhil mahfuz. Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Ya, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Allah perintahkan kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena berkata, ma aktub, apa yang aku tulis? Kemudian Allah perintahkan untuk menulis apa? Takdir, berbagai kejadian yang terjadi selamanya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa tadi sudah kita sebutkan pena yang dipakai malaikat untuk mencatat catatan takdir. Ada juga yang catatan amal. Nah. Namun Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya dalam tafsir mereka mengatakan bahwa al-qalam yang dimaksud dalam ayat ini adalah bermakna umum. Mencakup semuanya tadi. Ya mencakup pena Allah, mencakup pena malaikat yang mencatat takdir, mencatat amal, dan termasuk ya pena yang dipegang oleh manusia. Jadi ada pena Allah yang mencatat di Lauhil Mahfuz, ada pena malaikat, ada juga pena manusia. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir dan ulama lainnya mengatakan mencakup semuanya. Bermakna umum. Bisa dipahami, Bu? 6. Kemudian pembahasan berikutnya, ketika Allah bersumpah, tadi sudah kita sebutkan bahwa maksudnya adalah, tujuannya adalah apa Bu? Untuk menekankan sesuatu. Allah ingin menegaskan sesuatu. Seperti surat Al-Asr. Wal 'asr. Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah bersumpah dengan masa. Dalam rangka apa Bu? Untuk menekankan bahwa innal insana lafi khusr. Bahasanya manusia itu sungguh berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang dikecualikan, mereka yang tidak merugi. Jadi contoh dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah dalam rangka apa Bu? Untuk menegaskan, menekankan bahwasanya manusia itu sungguh berada di dalam kerugian. Dan surat-surat yang lain sudah kita bahas terkait dengan sumpah-sumpah Allah. Setelah sumpah tersebut datang penegasan, ada penekanan.
Ya, untuk menekankan pernyataan. Dan memang orang-orang Arab, ya, mereka kalau ingin menegaskan sesuatu, ingin menekankan sesuatu, mereka awali dengan apa, Bu? Dengan sumpah. Mereka kata wallahi, tallahi, billahi. Ini sumpah-sumpah untuk menegaskan sesuatu, menegaskan ucapan mereka. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ingin Allah tegaskan, Bu? Pernyataan apa yang ingin Allah tekankan di sini, Bu? Ada yang tahu? Jawabannya adalah di ayat yang kedua dan seterusnya. Silakan dibaca. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bi ni'mati rabbika, berkat nikmat Rabbmu. Ma anta bi majnun, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Jelas, Bu? Bisa dipahami, Bu, perkata, Bu? Bi ni'mati rabbika artinya ya berkat dengan nikmat Rabbmu. Ma anta bi, ya sekali-kali bukan, atau bukan sama sekali. Majnun, orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, berkat nikmat Rabbmu, ya kamu wahai Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Nah, kaitannya dengan yang sebelum ini dikatakan bahwa Allah bersumpah ingin menegaskan atau menekankan sesuatu. Pernyataan apa yang Allah ingin tegaskan, Bu? Allah ingin menegaskan sesuatu yang merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Tuduhan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW apa? Sebagai seorang yang gila. Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai seorang gila. Maka Allah tegaskan, ma anta bimajnun. Ya, kamu sekali-kali bukan seorang yang gila. Coba Ibu perhatikan, di dalam bahasa Arab, ketika kata ma diiringi dengan bi, ma kemudian anta bi, ada ma bi. Ketika kata ya ada ma kemudian dilanjutkan dengan bi, ini menunjukkan bahwa peniadaan yang sebenar-benarnya, penafian yang sebenar-benarnya. Artinya sungguh-sungguh Allah meniadakan kegilaan dari Nabi Muhammad SAW. Sungguh-sungguh Allah menafikan bahwa sama sekali Nabi Muhammad SAW itu tidak gila. Contoh, ketika malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk baca, Iqra, bacalah. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Ma ana. Artinya sama sekali aku tidak bisa membaca. Artinya benar-benar aku tidak bisa membaca. Itu ma, kemudian bi. Maka ma bi majnun artinya apa, Bu? Sama sekali tidak atau bukan orang
orang gila. Tidak ada sedikit pun kegilaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada dua penegasan. Penegasan yang pertama adalah dengan sumpah Allah bahwa dengan nikmatnya maka Nabi kita Muhammad SAW bukanlah orang gila. Kemudian dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa ada ma bi. Itu fungsinya atau maknanya adalah peniadaan. Sama sekali tidak ada. Nah, itu artinya sama sekali tidak ada. Bisa dipahami Bu sampai sini? Jadi hal yang pertama yang Allah tegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bukanlah bukan orang gila. Dan berarti ayat ini juga sekaligus pembelaan Allah terhadap siapa? Terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat atau tidak Bu? Nikmat. Allah yang membela. Itu nikmat. Dan kemudian sekaligus ini sebagai apa Bu? Sebagai hiburan terhadap Rasulullah SAW yang telah dituduh sebagai seorang gila. Nabi SAW, ya, yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai seorang yang jujur, yang amanah. Tapi ketika beliau, ya, memproklamirkan bahwa diri beliau adalah seorang nabi, lihatlah apa reaksi masyarakatnya. Mereka mengatakan Nabi SAW adalah seorang gila. Padahal mereka mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur dan amanah. Bukan orang gila, orang yang waras. Kalau tidak waras, tidak mungkin mereka akan menitipkan barang-barang berharga mereka kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang tidak waras Bu? Yang tidak waras adalah yang mengatakan Nabi Muhammad gila. Ya, dan hal ini menyesakkan dada Nabi Muhammad SAW. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menyempit, sesak terasa oleh dirimu. Sesak dadamu disebabkan karena apa yang mereka katakan. Dalam ayat yang lain, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah dengan apa yang mereka katakan. Nah, inilah Bu, di antara cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasak dada beliau. Ya. Beliau sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau. Bagaimana caranya? Dengan membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung yang membela nabinya. Dan pembelaan Allah dengan cara bagaimana? Menurunkan ayat yang akan dibaca oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga hari kiamat. Sekali lagi, penegasan ini, ya, ayat yang kedua ini sebagai bantahan, ya, tuduhan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yang langsung membantahnya. Yang kedua sebagai apa Bu? Sebagai hiburan. Kemudian penegasan berikutnya. Penegasan yang kedua. Mana Bu penegasan yang kedua? Penegasan yang kedua adalah
Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya laka bagimu la ajran benar-benar pahala yang besar ghaira tidak mamnun terputus. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagimu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Allah bersumpah untuk menekankan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mulia, memiliki keutamaan yang tinggi. Di antara keutamaan beliau adalah pahalanya yang tidak terputus. Beliau mendapatkan dari Allah pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Ya. Kenapa, Bu? Karena Rasulullah SAW adalah al-muallimul awwal, pengajar yang paling pertama. Beliaulah yang mengajarkan seluruh sunnah dan amal-amal ibadah yang kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya dari umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah orang yang mengajarkan ilmu, lalu ilmu tersebut diamalkan oleh muridnya, gurunya mendapatkan pahala atau tidak? Mendapatkan pahala. Orang tua mendidik anaknya suatu ibadah, dan ibadah tersebut diamalkan oleh anaknya. Anaknya mendapatkan pahala dari ibadah tersebut, orang tuanya dapat pahala juga atau tidak? Dapat. Apa sebab? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi ada orang yang mengerjakan suatu ibadah, suatu amalan, ya, orang yang mengerjakan mendapatkan pahala, dan orang yang menunjukinya, orang yang mengajarinya, orang yang mendakwahinya juga mendapatkan pahala. Lihat betapa banyaknya pahala Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau yang pertama mengajarkan Islam. Oleh karenanya pahala beliau tidak terputus. Tidak terputus-putus. Kalau kita bagaimana, Bu? Kalau kita meninggal, terputus pahala kita, Bu? Terputus. Sebenarnya yang sabdakan oleh Nabi SAW, idza matal insan in qata'a anhu amaluh. Kalau manusia itu meninggal, maka terputus juga amalnya. Yang tidak terputus pahalanya apa, Bu? Sedekah jariyah. Berarti ada amal jariyah. Sedekah jariyah. Apa lagi? Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya, guru mengajarkan anaknya, muridnya, orang tua mendidik anaknya, selagi muridnya mengamalkan, anaknya mengerjakan ibadah yang diajarkan oleh guru dan orang tuanya. Walaupun guru dan orang tuanya sudah meninggal, maka pahalanya tetap terus mengalir pahalanya. Wa waladin salihin yad'u lah, dan anak soleh yang mendoakannya akan terus sampai. Berarti itu kalau kita apa, Bu? Punya amal kalau punya amal jariyah. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, beliau sudah meninggal, ya, pahala umatnya, ya, yang mengerjakan, mengamalkan tuntunan beliau akan terus sampai ke tidak, Bu? Terus mengalir, tidak pernah terputus. Ghairu mamnun.
Tidak pernah terputus. Ini Bu, sekali lagi Allah menghibur Nabi Muhammad SAW agar beliau tidak bersedih. Tidak bersedih dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Tetaplah terus berdakwah. Tetaplah terus sampaikan syiar Allah. Karena engkau akan mendapatkan apa? Pahala yang tidak pernah terputus. Ya. Ya, lihatlah bagaimana Allah menguatkan Nabi kita Muhammad SAW, menghibur beliau. Jadi ayat yang ketiga ini adalah merupakan penegasan yang kedua, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW beliau akan mendapatkan pahala yang bagaimana Bu? Pahala yang besar yang tidak terputus, yang tidak terputus-putus. Maka seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sabarlah wahai Muhammad, sungguh pahala bagimu tidak akan pernah terputus. Berikutnya penegasan yang keberapa? Yang ketiga. Allah menegaskan tentang apa Bu? Di ayat yang keempat. Penegasan yang ketiga. Yang ketiga Allah ingin menegaskan, silakan lihat ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang agung. Di ayat yang keempat ini kita mendapati hal yang ketiga yang ingin Allah tegaskan adalah apa Bu? Bahwa Nabi SAW memiliki akhlak yang begitu luhur, yang begitu tinggi, sangat agung. Bahkan dikatakan sebagai puncak akhlak. Ya, puncak akhlak mulia. Maka ayat ini sekaligus pujian terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ayat ini adalah penekanan bahwa Nabi SAW berada di puncak akhlak yang mulia. Ini menunjukkan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad SAW, pujian yang datang dari Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta ini. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun beliau dikatakan sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia, di puncak akhlak, namun beliau tidak sombong dengan hal tersebut. Lihat Bu, Allah bersumpah untuk menegaskan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang tinggi akhlak mulianya. Ya, yang sangat agung akhlaknya. Namun demikian tetap orang-orang musyrikin mereka menuduh Nabi SAW sebagai seorang apa Bu? Orang gila. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW saja, tidak. Nabi-nabi yang terdahulu juga mengalami hal yang sama, juga dikatakan sebagai seorang yang seorang gila.
Umat Nabi Nuh, mereka mengatakan Nabi Nuh sebagai seorang yang gila. Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai seorang penyihir. Nabi Musa juga dituduh sebagai seorang penyihir. Nah, terkait dengan hal ini Allah SWT berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim." Ya. "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun." Kadzalik, demikianlah. Setiap kali ada seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, ya, maka mereka mengatakan bahwa rasul tersebut apa? Sahir, seorang penyihir. Aw majnun, atau seorang yang gila. Berarti rasul-rasul yang datang sebelum Nabi kita Muhammad SAW juga mereka dikatakan sebagai seorang apa Bu? Yang gila. Juga dikatakan sebagai seorang penyihir. Atau sobi, apakah mereka saling berwasiat? Bu, orang-orang Quraisy itu pernah bertemu enggak dengan umatnya Nabi Nuh? Hah? Ada enggak? Enggak pernah bertemu ya? Apakah pernah bertemu dengan orang yang hidup di masa Nabi Nuh? Tidak. Orang-orang Quraisy, apakah pernah bertemu dengan orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang di masa Nabi Musa? Bertemu tidak, Bu? Tidak. Tapi kok bisa, Bu? Seakan-akan mereka bertemu dan saling berwasiat. Nanti kalau ada rasul yang datang, nah katakan saja dia seorang yang gila, katakan saja dia seorang penyihir. Padahal mereka tidak pernah bertemu, Bu. Ya, satu umat dengan umat yang lainnya mereka tidak bertemu, tapi kok tuduhannya sama. Dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai orang gila. Apa sebabnya, Bu? Hah? Kenapa syubhatnya sama? Kenapa tuduhannya sama? Karena iblisnya sama. Jelas, Bu? Kenapa, Bu? Karena iblisnya sama. Syubhatnya sama. Maka ketika tidak ada lagi Nabi dan Rasul, ya, taruhlah kita di saat ini, orang yang berdakwah menyampaikan apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW juga akan dikatakan apa? Seorang yang sesat. Nabi dikatakan sesat. Maka siapa yang akan mengikuti dakwah Nabi SAW juga akan dikatakan sesat. Kok bisa demikian, Bu? Iblisnya sama. Syubhatnya juga sama. Nah, terkait dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, agungnya akhlak beliau ini juga adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga pernah menyampaikan ya pada pertemuan yang lalu bahwa akhlak Nabi itu apa, Bu? Mukjizat. Ya. Ya. Di kajian Jumat malam pernah saya menyampaikan kajian terkait dengan mukjizat akhlak Nabi. Ya. Akhlak Nabi itu juga adalah mukjizat. Ya, mukjizat Nabi banyak.
Tapi di antaranya adalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dipertegas dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, la'amruk, demi umurmu. Umur siapa? Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah katakan dalam surah Al-Hijr, la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka, yakni kaum Nabi Lut, mereka itu terombang-ambing di dalam kesesatan. Allah sedang berbicara tentang kaum Nabi Lut, tetapi Allah bersumpah dengan siapa? Bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kelanjutannya adalah Allah menjelaskan tentang kaum Nabi Lut yang mereka terombang-ambing dalam kemabukan, dalam kesesatan. Ini menunjukkan ketika Allah bersumpah dengan umur Nabi, memang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah, penuh dengan kebaikan. Ya, seluruh amalan Nabi adalah teladan. Dan menurut pengakuan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa maksudnya, Bu? Kalau ada perintah di dalam Al-Quran, Nabi SAW yang terlebih dahulu mengamalkannya. Kalau ada larangan di dalam Al-Quran, Nabi SAW yang pertama kali menjauhinya. Maka kalau kalian ingin mengetahui bagaimana praktek Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW mengamalkan Al-Quran, lihatlah pada diri Nabi SAW, bagaimana akhlak beliau. Akhlak beliau mencerminkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Prakteknya ada pada Nabi SAW. Kalian ingin melihat bagaimana pengamalan Al-Quran, lihatlah pada Nabi SAW. Beliaulah yang pertama kali menjalankan perintah Allah SWT. Beliau juga yang pertama kali menjauhi segala apa yang Allah larang. Apa yang telah Allah perintahkan dan larang, semuanya lihat ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga, Allah bersumpah dengan akhlak Nabi. Ini menunjukkan akhlak itu penting atau tidak, Bu? Sangat penting. Allah membantah orang-orang musyrikin dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu penting. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat kelak adalah siapa, Bu? Ahasinakum akhlaqa. Orang yang terbaik akhlaknya. Orang yang terbaik akhlaknya. Dialah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak sebagai tolak ukur iman seseorang. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini dengan baik. Baik dalam perkataan, ya, maupun dalam perbuatan kita. Perkataan dengan lisan maupun dalam bentuk tulisan. Jadi tingkah laku kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita perbuat, itu menunjukkan tingkatan akhlak kita. Menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan tingkatan akhlak kita. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-5. Fasatubsiru wa yubsirun.
maka kelak kamu akan, fa maka sa itu akan, tubsiru melihat, wa dan yubsirun mereka melihat. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka siapa? Orang-orang kafir mereka juga akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Bi ayyikum. Siapa di antaramu al-maftun yang gila? Jawabannya siapa, Bu? Ya, setelah Allah bersumpah, ya kemudian Allah tegaskan, ada 3 hal yang Allah tegaskan. Apa tadi, Bu? Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sama sekali orang yang gila. Yang kedua, beliau mendapatkan pahala yang besar yang tidak terputus. Dan yang ketiga, penegasan bahwa beliau memiliki akhlak yang agung. Maka kamu akan melihat, dan mereka juga melihat. Siapa mereka? yakni mereka yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang gila, orang yang sesat. Ya. Mereka akan melihat bi ayyikumul maftun, siapa di antaramu yang gila? Tentu jawabannya Bu jelas, siapa yang gila? Orang-orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam gila lah mereka yang gila. Kenapa? Kenapa Bu? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam gila, kenapa mereka juluki sebagai Al-Amin? Kenapa masih saja mereka menitipkan barang berharga mereka kepada seorang yang mereka katakan gila? Masa iya ada orang yang menitipkan barang kepada orang gila? Berarti dia yang gila. Nah. Dan yang kedua, bukankah kalau Nabi SAW ia seorang Nabi, justru itu akan mengangkat derajat mereka? Ada seorang Nabi, ada seorang Rasul yang datang dari orang-orang Quraisy. Bukankah justru ini penghormatan bagi mereka? Bukankah ini adalah merupakan kemuliaan bagi mereka? Tapi justru malah mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukankah kalau Nabi kita Muhammad SAW bisa menguasai dunia, itu kan juga berarti orang-orang Quraisy juga bisa menguasai dunia. Bukankah itu adalah keutamaan bagi mereka? Tapi karena hasad mereka, karena keangkuhan mereka, malah justru mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka malah mengatakan Nabi adalah seorang yang gila. Ini yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Di antara hal yang menunjukkan kegilaannya adalah di antara mereka ada yang meminta, ya, di antara orang-orang musyrikin mereka meminta agar mereka diazab. Mereka menantang agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Di antaranya Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 32. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ketika mereka mengatakan Allahumma, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu darimu, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dengan batu dari langit.
Berarti mereka minta apa nih, Bu? Mereka minta diazab. Atau i'tina bi'adzabin alim. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ini kan nantang namanya nih. Gila tidak, Bu? Bagaimana dengan Abu Jahal ketika akan perang Badar? Ketika akan perang Badar, Abu Jahal berdoa kepada Allah. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ayyuna kana aqwa lirrahim. Ya Allah, siapa di antara kami yang memutus silaturahmi? Yang maksudnya kami adalah kami, Abu Jahal beserta orang-orang Quraisy lainnya, ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kami yang memutus silaturahim? Wa atana bima la na'rif, atau datang dengan sesuatu yang tidak kami kenal. Fahnihil ghadah. Apa doa Abu Jahal? Maka binasakanlah ia pada hari ini juga. Apa permintaan Abu Jahal, Bu? Ya Allah, buktikan. Siapa di antara kami yang memutus silaturahim? Siapa di antara kami yang membawa sesuatu yang tidak dikenal? Binasakanlah dia. Ini enggak main-mainnya, Bu, doanya, Bu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 19. Al-Anfal ayat 19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepada kalian. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Ternyata doa Abu Jahal dikabulkan oleh Allah. Allah mengabulkan doa Abu Jahal. Siapa yang mati? Abu Jahal yang mati dalam perang Badar. Berarti itu menunjukkan dialah yang memutus silaturahmi. Dialah yang membawa sesuatu yang tidak dikenal. Apa itu? Kesyirikan. Karena pada asalnya tauhid. Pada asalnya apa, Bu? Tauhid. Yang datang kemudian apa, Bu? Syirik. Itu datang kemudian. Maka Allah kabulkan doa Abu Jahal. Intinya adalah, bagaimana tanggapan Ibu kalau ada orang yang berdoa? Dia salah, dia berdoa agar dia ditimpa azab. Gila tidak, Bu? Dia yang gila. Ya. Artinya bahwa orang-orang Quraisy itu sudah tahu kalau mereka salah. Namun masih menganggap diri mereka benar. Mereka tahu kalau bahwa mereka itu sesat. Tapi mereka merasa sebagai orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Bahkan mereka minta untuk dibinasakan. Seakan-akan mereka lah yang benar. Ya, mereka lah yang mendapatkan hidayah. Oleh karenanya kemudian di ayat yang ke-7 Allah katakan apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu huwa dia a'lamu, lebih mengetahui. A'lamu biman dhalla, mengetahui siapa yang sesat, an sabilih, dari jalannya. Wa huwa, dan dia a'lamu, lebih mengetahui, a'lamu bil muhtadin, lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya apa, Bu?
Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah Allah Rabbmu yang paling mengetahui siapakah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jelas Bu? Allah lah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan hidayah. Jadi Allah lah yang lebih mengetahui. Apakah mereka orang-orang Quraisy, musyrikin, ya, yang sesat, ataukah Nabi Muhammad SAW yang sesat? Mereka orang-orang musyrikin Quraisy yang mendapatkan hidayah, ataukah Nabi Muhammad SAW mendapatkan hidayah? Allah yang maha tahu. Dan ayat ini juga sekaligus merupakan ancaman bagi orang-orang yang sesat, orang-orang yang zalim, bahwa Allah akan mengadab mereka disebabkan karena kezaliman mereka. Dan ini juga sekaligus janji baik, ya, bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Selanjutnya, di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan tentang hikmah Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Allah Maha tahu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Allah lah pemilik hidayah dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah adalah pemilik hidayah, Allah yang Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Maka tentu Allah juga mengetahui, dengan demikian Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat, yang tidak mendapatkan hidayah. Terakhir, karena kita mengetahui bahwasanya Allah SWT adalah pemilik hidayah, maka hendaklah kita senantiasa apa Bu? Meminta hidayah kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas Islam dan sunnah. Ketika kita membaca doa ini di setiap salat kita, di setiap rakaat salat kita, hendaklah kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar tetap kita diberikan kekuatan, keistiqomahan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak termasuk orang-orang yang sesat. Demikian pembahasan kita terkait dengan surah Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 7. Dan insyaallah taala akan kita lanjutkan untuk ayat-ayat selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya dan kita dapat mengambil faedah dari pelajaran tafsir kita di kesempatan ini. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.